Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, ya pun. Pada kesempatan kali ini, yakni pada daring ke-8, tepatnya minggu ke-10, materi PJOK, kalian masih dalam tahap bab 3, yaitu atletik. Dengan submateri adalah aktivitas pembelajaran lari jarak pendek. Kenali dulu sejarah lari jarak pendek. Apa itu? Ya, lari jarak pendek telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang diperlombakan di Olimpiade pertama Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Selanjutnya, setelah pada Olimpiade berikutnya, beberapa cabang olahraga lain mulai diperlombakan seperti misalnya bela diri, memanah, lempar tombak, atau olahraga yang masih ada hubungannya dengan peperangan, karena olahraga pada waktu itu identik dengan paket latihan untuk menjadi prajurit. Konon lari menjadi olahraga yang diperlombakan di Olimpiade Yunani sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada seorang prajurit pembawa pesan yang telah berlari sejauh 40 km untuk mengabarkan kemenangan perang ketika Yunani sedang bertempur dengan Persia. Sesampainya di Athena, prajurit itu berteriak lantang untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan setelah itu, ia meninggal. Semua orang terharu atas kegigihan prajurit itu berlari hanya untuk mengabarkan pesan. Nah, selanjutnya, olahraga lari jarak pendek mulai diorganisir dalam Olimpiade modern pertama kalinya pada tahun 1896 di Stadion Panathinaiko, Athena, dan setelahnya olahraga lari masih tetap diperlombakan hingga saat ini. Nah, seperti itulah sejarah lari jarak pendek yang perlu diketahui. Apa itu lari jarak pendek? Nah, mungkin anak-anak selalu bertanya apa itu lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint, ya, pada umumnya kalian menyebutkan itu lari sprint. Adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling cepat atau singkat. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Untuk mendapatkan kemenangan, seorang pelari jarak pendek membutuhkan reaksi yang cepat, kecepatan yang baik, lari yang efisien, dan ketepatan saat melakukan start. Nah, serta berusaha mempertahankan kecepatan dari awal hingga mencapai garis finish. Artinya pada saat lari ini kecepatan dan keseimbangan itu sangat diperlukan ya anak, agar supaya dari awal hingga finish itu kecepatan tetap terjaga. Nah, bisa kalian lihat gambar di sini, ini setelah melakukan start. Nomor lari jarak pendek. Anak-anak tentu harus mengetahui nomor lari yang terdapat dalam jarak pendek. Ada 3 jenis nomor dalam lari jarak pendek dan ketiganya ini berdasarkan jarak yang harus ditempuh oleh para pelari, yakni nomor 100 meter, 200 meter, dan 300 sampai 400 meter. Ketiga jenis nomor ini memiliki beberapa perbedaan, yakni selain jarak itu sendiri, teknik dan manajemen energinya yang harus dikuasai. Lari sedikit berbeda. Namun biasanya pada jarak 100 meter, pelari memaksimalkan seluruh tenaganya untuk berlari secepat mungkin hingga mencapai garis finish. Sementara pada jarak yang lebih jauh, ada saat di mana para atlet harus mengatur kecepatan. Misalnya, ia akan berlari dengan kecepatan penuh pada jarak 50 meter sebelum garis finish. Nah, sebagai siswa tentunya kalian harus mengetahui juga ya lapangan atau lintasan lari jarak pendek. Nah,
Seperti di gambar, bisa kalian lihat, lapangan lari jarak pendek masih menjadi satu dengan cabang atletik lari lainnya, seperti lari jarak menengah dan jarak jauh. Dan di sini terdapat teknik start lari jarak pendek. Suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari, itu dinamakan start. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola dari lari cepat. Artinya ini hentakan pertama pada saat akan berlari. Biasanya sih anak-anak ya, biasanya pada saat start ini ya yang menentukan bagaimana kalian akan berlari selanjutnya. Terdapat 3 macam teknik start dalam lari jarak pendek. Yang pertama, start pendek atau band start. Nah, pengertiannya bisa kalian baca sendiri ya anak-anak, perhatikan di layar. Kemudian yang kedua, start menengah atau medium start. Selanjutnya, start panjang atau long start. Jadi ada 3, yaitu start pendek atau band start, atau start menengah, yang kedua, atau medium start, start panjang, atau long start. Menurut Bompa, pada tahun 1999, ini ahli ya yang menentukan atau yang mengemukakan, terdapat 3 urutan atau langkah-langkah teknik start lari jarak pendek, yaitu dijelaskan berdasarkan aba-aba. Yang pertama, nih, aba-aba bersedia. Seperti pada gambar, perhatikan pada tangan, kemudian kaki, kedua tangan sejajar dengan garis di depan, dan lutut. Perhatikan lutut sejajar dengan kaki kiri atau kaki kanan, ini tergantung kalian yang kuatnya di mana. Kemudian aba-aba siap seperti pada gambar. Nah, pada saat aba-aba siap, lutut kalian agak sedikit menaik. Kemudian bokong agak ditinggikan, lebih tinggi daripada dada kalian atau bagian depan. Kemudian yang ketiga, aba-aba ya. Nah, pada perlombaan lari biasanya digunakan pistol atau tembakan tanda peringatan. Tapi pada saat pembelajaran, contohnya di sekolah itu menggunakan aba-aba ya. Seperti pada gambar, ya ini bertanda dimulainya berlari, dimulainya start pertama. Teknik berlari jarak pendek. Menurut Purnomo terdapat 2 tahap. Yang pertama, fase topang. Bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Dilihat ya, bisa dilihat pada saat fase topang itu bagaimana, bisa dilihat pada gambar. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu menginjakkan di bagian bawah. Kemudian yang kedua bagian lutut, bentuknya seperti apa, mengerucut. Kemudian yang ketiga itu lutut agak menendang ke depan, setara dengan rata-rata air. Nah, ini langkah-langkahnya. Tekniknya yang pertama mendarat pada telapak kaki. Lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortasi. 3. Kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Paha kaki ayun naik dengan secepat ke suatu posisi horizontal. Yang kedua, fase layang. Bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Nah, ini bisa kalian lihat ya anak-anak. Di sini pada gambar langkah pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas. Lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan, ayunan lengan aktif namun rileks. Kaki topang bergerak ke belakang. Teknik melewati garis finish. Pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, sesuai dengan peraturan dan garis finish yang telah disediakan.
Bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Menurut Muhtar, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek sebagai berikut. Baik, selanjutnya anak-anak bisa melihat tayangan video mengenai lari jarak pendek 100 meter atau lari sprint. With a huge opportunity here. Monorang wanting to bring it home for South Africa. So the lineup, Ashrel in 1, Miyamoto in 2, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Schwartz in 6, Monorang in 7, looking to the stars before he settles in his blocks, and Zori in lane 8 on the outside. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zori. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zori of Indonesia. The World Under-20 Championships. And here it is again. Look at how quick Zori got out there in lane 8. And he just came through the final 20 meters. He was so strong, pumping those arms, lifting his knees. And in the semi-final, same brilliant knee lift. Looks across at the end, can hardly believe it. What a run by him. And a bit of daylight between him and second and third. 0.04 of a second to win it. Absolute masterclass in sprinting. Down at one stage. We watch it from the start again. Harrison really slow out of the blocks, actually, so a good recovery from him to get his place on the podium. At this stage, I'm looking at Monorang and Schwartz as we were calling this race. I'm thinking one of them is going to push through, but Zori held him off.